Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, quotes hari ini adalah jangan menunggu hidupmu sempurna untuk bersyukur, karena bersyukurlah yang akan menyempurnakan hidupmu. Nah, itulah quotes hari ini, teman-teman. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang 3 hal yang bisa memperhambat kelapa sawit atau pertumbuhan kelapa sawit kita di masa TBM. Nah, bahkan 3 hal ini bisa membunuh dari kelapa sawit kita, teman-teman. Maka dari itu hati-hati, hindari betul-betul 3 hal ini jangan sampai terjadi di kebun kita. Karena ketika sawit kita itu gagal atau bahkan mati, stres dan lain sebagainya, tentu kita yang akan rugi. Benih yang sudah kita beli mahal-mahal, benih yang sudah kita semai berbulan-bulan, dan lahan yang sudah kita siapkan dengan jerih payah, tenaga dan pikiran serta biaya yang besar, itu akhirnya terhambat atau terlambat untuk bisa segera panen. Kita sebagai petani harus memiliki target bisa panen secepat mungkin, teman-teman. Kalau bisa tanam sawit itu 2 tahun, 2 tahun setengah itu sudah bisa panen. Jadi jangan nunggu sampai 4 tahun, 5 tahun baru kita bisa menikmati. Itu menurut saya sudah tidak zamannya lagi. Kita tanam sawit harus 5 tahun, 4 tahun baru bisa panen. Ya, kita genjot teman-teman, kita upayakan yang terbaik untuk laju pertumbuhannya supaya memang bisa cepat panen dan bisa cepat dapat cuan. Jadi teman-teman, hal pertama yang harus kita perhatikan, biasanya sangat dianggap sepele, itu masalah hama, teman-teman. Nah, ini bulan 5, bulan 6 ya, sudah masuk bulan 6, sudah masuk musim kemarau. Biasanya hama tikus itu menyerang, teman-teman. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang memang sedang tanam sawit, apalagi masih dalam kondisi yang sangat kecil. Biasanya usia 1 tahun itu masih bisa digerogoti oleh tikus dan bisa mati. Ini musim kemarau, biasanya tikus itu akan merajalela. Dan jeleknya tikus itu tidak datang sendirian, dia datang bersama teman-temannya. Jadi dia itu tidak mau datang sendirian karena takut. Jadi ajak teman-temannya yang memang lumayan cukup banyak gerombolannya dan bisa memakan sawit kita ini dalam jumlah cukup banyak. Bahkan setiap malam bisa 2 batang, 3 batang, atau bahkan 10 batang itu bisa dia habiskan. Jadi teman-teman harus diproteksi. Mengapa saya bicara seperti ini? Karena ini pengalaman saya. Nah, bisa teman lihat ini sawit saya Simalungun ya. Ini varietas Simalungun, usianya 1 tahunan, 13 bulan ya, hampir 13 bulan, 12 bulan jalan sedikit. Nah, itu juga lihat teman-teman perbedaannya, itu kecil, itu lumayan masih kecil, apalagi ini. Kemudian di sana beda dengan teman-temannya yang memang sudah sebesar itu. Kenapa kok pertumbuhannya tidak seragam? Memang benihnya sama, teman-teman. Namun waktu itu terkena serangan hama tikus. Dan yang rugi ya siapa? Ya kita. Karena saya waktu itu tidak menyangka bahwa akan ada serangan tikus yang lumayan cukup masif. Jadi akhirnya dimakan dan tentunya banyak yang mati, teman-teman. Jadi kalau menurut saya, sebelum kita terkena serangan tikus, lebih baik kita proteksi. Seperti kelihatan tidak, teman-teman, yang di bawah sana saya bungkus pakai spanduk, jadi pakai pagar bambu supaya tidak terkena serangan babi. Biasanya babi hadir di musim hujan, di musim kemarau itu yang hadir adalah tikus atau landak dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar bagaimana caranya kita itu memproteksi kelapa sawit kita dari hama. Baik itu sapi, teman-teman, atau hal lainnya, tentu itu juga akan mengganggu dari laju pertumbuhan kelapa sawit kita. Kalau sudah terkena ya kita yang akan rugi. Jadi teman-teman, upayakan satu proteksi, dan yang kedua kita harus memang benar-benar merawat sawit kita supaya memang dapat tumbuh secara subur. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, yang harus kita hindari adalah menanam di bulan-bulan kemarau. Misalkan bulan 4 itu saya rasa sudah harus stop tanam sawit, teman-teman, di bulan 4 itu. Jangan dipaksakan. Kalau apalagi di bulan 5, bulan 6, bulan 7, apalagi bulan 8, bulan 9, saya tidak sarankan untuk tanam sawit di sana karena itu adalah musim kering yang memang lumayan cukup kering. Ini dulu saya tanam di bulan 5, teman-teman.
bulan 5 hampir masuk bulan 6, dan inilah pengalaman saya waktu itu saya paksakan. Memang masih ada hujan, namun di bulan 7 yang harusnya dia laju pertumbuhannya mulai meningkat, harusnya saya berikan pupuk urea, itu tidak bisa saya berikan karena memang kondisinya lumayan cukup kering dan hujan itu lumayan sangat-sangat jarang sekali, dan itu sangat-sangat mengganggu dari laju pertumbuhannya. Ini usia setahun, harusnya bisa lebih besar dari itu ketika memang awal-awal itu kita bisa melakukan pemupukan secara rutin, dan akhirnya tidak bisa, stresnya lumayan cukup lama, ditambah serangan tikus yang memang merajalela. Jadi bulan apa sih yang baik untuk melakukan penanaman kelapa sawit? Saya sarankan itu di bulan 11 hingga pokoknya jangan lewat dari bulan 2. Bulan 3 itu sudah memaksakan, teman-teman. Bulan 3 itu sudah memaksakan. Jadi kalau bisa di bulan 11 itu yang terbaik, karena memang curah hujan baru akan mulai tinggi. Bulan 11, 12, bulan 1 juga masih baik, bulan 2 mungkin juga masih bisa karena masih curah hujannya lumayan cukup tinggi. 3, 4 sudah mulai menurun curah hujannya, 5 sudah mulai sedikit-sedikit, 6 itu sudah hampir ya seperti saat ini hujannya hanya rintik-rintik. Dan tentunya teman-teman, kita harus paham betul tentang kondisi alam yang kita miliki di Indonesia. Jadi jangan dipaksakan tanam, karena itu nanti akan menghambat dari laju pertumbuhan kelapa sawit kita. Itu yang kedua, teman-teman. Ya, itu adalah hal yang sebenarnya bisa kita atur. Jangan dipaksakan, itu saran saya. Yang ketiga itu adalah masalah pengendalian gulma. Nah, jadi teman-teman, itu saling berkaitan ya, berkaitan dengan hal yang pertama dan yang kedua. Gulma ini kalau kita biarkan, yang pertama akan menjadi sarang tikus. Yang kedua, predator-predator tikus seperti ular, seperti burung, itu akan terhalang ketika akan membasmi tikus itu sendiri. Kalau bersih, teman-teman, maka tikus-tikus pun tidak akan berani keluar malam karena takut dengan predator alami. Jadi upayakan, apalagi di awal-awal penanaman, bersihkan dari gulma-gulma, terutama gulma-gulma berbatang keras seperti pelangas, anggrung, kemudian laban dan lain sebagainya yang bisa melebihi tingginya dari kelapa sawit kita. Nah, kalau kita sudah rajin, apalagi ilalang seperti itu, teman-teman, ilalang-ilalang seperti itu wajib dieliminasi karena itu akan sangat-sangat mengganggu dari laju pertumbuhan kelapa sawit kita. Kemudian di bagian piringan itu usahakan sangat-sangat lumayan bersih lah, jangan sampai terlalu banyak gulma, apalagi gulma-gulma yang berdaun keras, karena itu bisa menyerap nutrisi yang kita berikan juga. Nah, teman-teman, dari 3 hal tersebut biasanya kita menganggap sepele ketiganya. Kita tidak sadar bahwa itu akan menghambat dari laju pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit kita. Maka dari itu kita sebagai petani harus sadar betul bagaimana caranya kita merawat kebun kita sebaik mungkin. Mungkin hanya ini, teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.